Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Pemirsa Tabligh TV serta pendengar RDS FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah menuju ataupun kita sudah berada di bulan suci, bulan maghfirah, bulan ampunan, yakni bulan suci Ramadan pada kesempatan tahun 1442 Hijriah kali ini. Tentu kita sebagai seorang muslim ketika mendengar bulan suci Ramadan, kita tidak ingin melewatkannya. Kita tidak ingin bulan ini berlalu dengan sia-sia. Banyak amalan yang bisa kita kerjakan, banyak amalan yang mesti kita persiapkan dengan matang, sehingga hasilnya pun ataupun usaha yang nanti akan kita gulirkan ataupun akan kita laksanakan maksimal pula. Karena memang sejatinya ini adalah bulan bonus, bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya, bulan di mana Allah membuka lebar-lebar pengampunannya, sehingga kita sebagai seorang hamba harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan juga menyambutnya dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, tentunya di bulan yang suci Ramadan ini kita sebagai seorang muslim wajib bersyukur. Kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan setelah 1 tahun yang lalu kita meninggalkannya. Ada rasa sedih ketika kita meninggalkannya. Ada rasa yang ingin kita coba ulangi lagi. Karena dengan bulan suci Ramadan ini kita bisa mendapatkan banyak sekali pahala-pahala, bisa mendapatkan banyak sekali fadilah-fadilah yang ada di bulan suci Ramadan. Tapi pendengar RDS FM dan juga pemirsa Tabligh TV yang kami hormati, kadang ada persepsi yang salah. Kadang ada sebuah stigma yang salah. Ada sebuah pemikiran yang salah yang hari ini masih ada, dan itu menjadi sebuah adat istiadat maupun menjadi sebuah kebiasaan di sebagian kecil ataupun sebagian besar muslim yang ada di muka bumi ini. Apa kebiasaan itu? Kebiasaan itu berkenaan ataupun berhubungan dengan makan dan minum. Makan dan minum karena kaitannya erat sekali dengan puasa ini. Di beberapa kesempatan ataupun di beberapa media mungkin kita bisa lihat ya, bagaimana ketika seorang muslim menyambut bulan suci Ramadan, tentunya banyak sekali juga mereka yang mendapatkan keuntungannya. Mereka yang berjualan sahur, berjualan takjil, berjualan menu buka puasa, mereka juga ikut menanggung ataupun ikut kecipratan di dalamnya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana supaya makan dan minum kita ini tidak sampai ataupun jangan sampai berlebihan, jangan sampai mengundang setan untuk masuk di dalamnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada sebuah persepsi dari sebagian kita mungkin ya, dengan banyak makan, dengan banyak minum, maka tenaga yang dihasilkannya pun semakin banyak. Mungkin ada sebagian dari kita yang berpikiran seperti itu, sehingga dikala waktu sahur maupun waktu berbuka ini banyak sekali dari kita yang menghabiskan makanan dengan menu yang banyak, dengan porsi yang besar pula. Ada juga yang berpikiran mungkin ya, kita berlindung dari Allah dari pemikiran-pemikirannya seperti itu ya. Ketika waktu berbuka puasa adalah waktu di mana kita balas dendam. Nah, balas dendam di sini maksudnya adalah setelah seharian kita berpuasa, menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa, terus di waktu berbuka kita balas dendam. Maksudnya adalah kita pengen makan yang banyak, agar apa yang sudah kita keluarkan di hari itu, di waktu siang itu bisa tergantikan di malam hari. Nah, ini ada mungkin dari sebagian kita yang masih berpikiran seperti itu, sehingga menu yang disediakan pun banyak sekali, banyak macamnya dengan porsi yang besar pula. Nah, ini perlu menjadi catatan kita semuanya. Bukan seperti itu hakikat dari puasa ini. Bukan seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena sungguh hakikat dari puasa adalah menahan diri, menahan dari makan dan minum dan segala sesuatu yang bertentangan ataupun yang berhubungan dengan puasa ini. Nah, kita sebagai seorang muslim tentunya harus paham dulu puasa itu maknanya seperti apa. Jangan sampai kita salah kaprah. Jangan sampai
kita punya pemikiran-pemikiran yang bertentangan ataupun bertolak belakang seperti yang kami sampaikan tadi. Ketika berbuka ataupun kita sahur, kita makan yang banyak dengan harapan energi yang dihasilkannya pun banyak pula. Nah, padahal Allah sendiri sudah berfirman ya, bisa dilihat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 ya. Ya bani Adamu hudu jinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai bani Adam, pakailah pakaianmu yang baik ketika memasuki masjid, dan makanlah dan minumlah ya, tapi jangan berlebihan, karena sungguh Allah tidak menyukai ya, orang-orang yang berlebih-lebihan. Di sini dapat kita tarik kesimpulan ya, ada yang Allah sukai dan Allah tidak sukai, yaitu ketika kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, pergi ke masjid ya, kita memakai pakaian yang bagus, dalam artian bagus ya, sopan, rapi, tidak harus baru ya. Ketika kita menghadap Allah tentunya kita ingin tampil sempurna ya, karena hakikat dari beribadah adalah bagaimana penghambaan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun ingin amalan-amalan kita, doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pula ada sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat tersebut, yaitu Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, terutama dalam wakulu wasrobu, dalam hal makan dan minum. Ini kaitannya erat dengan waktu sahur dan buka tadi. Jangan sampai di waktu sahur dan buka kita berlebih-lebihan ya, dalam hal makan maupun minum, karena Allah tidak menyukai seperti itu. Perlu diketahui memang dampak dari banyaknya makan dan minum di waktu sahur dan berbuka ini banyak sekali. Bisa kita lihat, mungkin badan kita pun juga bisa merasakannya. Ketika makan yang banyak, minum yang banyak di waktu berbuka ya. Selanjutnya kita melaksanakan sholat masjid, sholat maghrib dan dilanjutkan sholat isya. Setelah itu kan ada sebuah amalan yang sering ya, ataupun bahkan menjadi sebuah rutinitas yang hampir menjadi kewajiban buat kita semuanya, yaitu sholat tarawih dilanjutkan dengan sholat witir. Ya, jangan sampai makanan yang kita makan waktu berbuka tadi memperberat kita ya, untuk melaksanakan sholat tarawih dan witir tadi. Karena memang tidak dipungkiri, ketika makanan yang masuk di perut kita ini semakin banyak, otomatis ya, badan ini terasa lebih berat, lebih lemas ya. Ketika kita mau melaksanakan sebuah ibadah tentunya akan semakin berat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Begitu juga dengan waktu sahur. Ketika makanan yang masuk dalam diri kita, dalam perut kita ini dengan porsi yang banyak, otomatis nanti di siang harinya ya, itu badan terasa lemas. Padahal dari puasa ini tidak hanya sebatas sahur, setelah itu istirahat full seharian, tidak. Kita harus mengerjakan berbagai amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan sunnah yang lainnya banyak sekali ya. Kita bisa mengerjakan ataupun membaca tadarus Al-Quran. Di 10 hari terakhir kita bisa iktikaf ya. Dan berbagai macam amalan-amalan sunnah yang lainnya yang di situ sudah Allah gambarkan fadilah-fadilahnya. Nah, ini pendengar ya, dan juga pemirsa Tabligh Mu TV serta pendengar RDS FM ya, perlu kita cermati. Kembali lagi pada makna dari puasa itu sendiri. Jangan sampai kita melaksanakan secara dohirnya, secara kelihatan kita melaksanakan, tapi dalam hati kita, dalam batin kita ya, ternyata ada hal yang perlu menjadi koreksi untuk kita semuanya, terlebih dalam hal makanan. Karena memang puasa tidak terlepas dari hal ataupun dari sesuatu yang berhubungan dengan makan dan minum itu tadi. Makanya ya, dari berbagai macam uraian materi yang saya sampaikan tadi bisa kita tarik kesimpulannya. Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim ini bisa memanage dengan sebaik-baiknya, bisa memanajemen waktu, bisa memanajemen makanan yang masuk ya, amalan-amalan yang akan kita kerjakan semuanya harus dimanage dengan rapi. Kalau perlu jauh-jauh hari sebelum masuk Ramadan kita sudah membuat schedule di mana Ramadan ini bisa berlangsung dengan hikmat, bisa berlangsung dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi obsesi kita di kesempatan ataupun di bulan Ramadan ini bisa terlampaui dengan baik ya, bisa terrealisasi dengan baik, dan kita harapannya bisa menjadi hamba-hamba yang la'allakum
tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, seperti halnya hakikat dari orang-orang yang berpuasa. Sedikit ini yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan inspirasi, memberikan sebuah renungan buat kita semuanya, agar Ramadan yang akan kita lalui nanti hari-hari bisa kita lalui dengan baik, bisa kita lalui dengan benar, sehingga Ramadan ini bisa kita dapatkan fadilahnya dan kita dapatkan pahalanya. Dan terakhir, kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.